Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudara sekalian, muslimin wa muslimat yang saya hormati, nikmat yang diberikan Allah kepada kita sangat banyak sekali. Mulai kita bangun tidur membuka mata, sampai kita tidur lagi menutup mata, Allah terus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kita diberi bisa bangun, badan kita sehat, kemudian kita diberi rezeki, kita diberi keadaan yang aman, kita diberi hati yang tentram, yang gembira, kita diberi mempunyai tetangga-tetangga yang baik, kita diberi mungkin mempunyai pekerjaan yang baik, dan masih banyak lagi. Seandainya kita ingin menghitung, ingin memperinci nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, tentunya tidak akan bisa. Allah sendiri telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau akan menghitung nikmat-nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Dan untunglah bagi kita, karena kita tidak diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah, tetapi kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Mensyukuri adalah di dalam hati kita mengakui nikmat Allah tersebut. Kita merasa diberi nikmat itu, kemudian lisan kita memuji kepada Allah dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dalam perilaku kita, di dalam tindakan kita wujudkan rasa syukur itu dengan cara antara lain adalah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau yang telah dijamin oleh Allah diampuni semua dosa-dosanya, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maka sebagai wujud, sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, maka Rasulullah mengepolkan ibadah, menambah ibadah. Dalam sebuah riwayat diceritakan sampai Rasulullah setiap malam sholat sunnah sampai kakinya bengkak-bengkak. Dan ketika ditanya oleh istrinya, wahai Rasulullah, engkau telah diampuni semua dosa-dosanya, kenapa di dalam beribadah malah semakin ngebut, semakin banyak? Jawab Rasulullah, afalam akunu abdan syakuran, bukankah aku hamba yang bersyukur? Saudara sekalian yang saya hormati, dengan kita bisa bersyukur, kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadil kufar. Seandainya engkau mengkufuri dengan nikmat-nikmat Allah, maka Allah Maha Kaya. Artinya kekufuranmu itu tidak akan menghinakan Allah. Dan Allah tidak ridho terhadap hambanya yang mengkufuri nikmat. Wa in tashkuru yardahu lakum. Sebaliknya, seandainya kamu bersyukur, maka Allah ridho kepadamu. Dan dengan kita bersyukur, itu akan menjadikan kita jauh dari azab Allah, akan menjauhkan kita dari azab Allah, baik di akhirat nanti, bahkan di dunia ini. Kita akan dijauhkan dari balak-balak, dari bencana-bencana, dari malapetaka. Allah telah menjanjikan dalam surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menimpakan azab kepadamu apabila kamu bersyukur dan beriman. Selain itu, dengan kita bisa bersyukur dengan nikmat Allah, maka itu akan
menarik kembali nikmat yang mungkin telah hilang pada diri kita. Dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah contoh seorang hamba yang ahli bersyukur. Ketika Allah memberikan kehormatan, memberikan kekayaan, harta yang berlimpah, kemudian memberikan anak-anak yang solih-solihah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, maka Nabi Ayub mengumpulkan syukurnya kepada Allah. Alhamdulillahilladzi a'ta, alhamdulillahilladzi a'ta, alhamdulillahilladzi a'ta. Dalam setiap kesempatan selalu Nabi Ayub bersyukur kepada Allah, mensyukuri dengan semua yang telah Allah limpahkan. Pun ketika semua nikmat itu oleh Allah kemudian dihilangkan, hartanya habis, bahkan anak-anaknya semuanya mati dalam sebuah bencana, Allah menguji Nabi Ayub ketika itu terjadi sebuah gempa yang sangat besar. Semua anak-anaknya mati tertimpa reruntuhan pilar-pilar rumahnya. Lebih dari itu, bahkan kehormatannya pun oleh Allah dihilangkan. Nabi Ayub yang dulunya adalah seorang yang sangat terhormat, yang kaya raya, kemudian menderita penyakit kulit sehingga membuatnya tersisih dari masyarakat, dikucilkan oleh masyarakat karena penyakitnya itu. Dalam keadaan seperti ini pun Nabi Ayub terus mempraktikkan syukur kepada Allah. Alih-alih mengeluh atau menyalahkan siapapun, tidak. Bahkan Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah. Dalam setiap kesempatan Nabi Ayub memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi akhoda, alhamdulillahilladzi akhoda, alhamdulillahilladzi akhoda. Segala puji bagi yang telah mengambil semuanya ini. Segala puji bagi yang telah mengambil semuanya ini. Dan akhir dari cerita ini, dengan kesyukuran yang terus ditampakkan oleh Nabi Ayub, yang terus diperhatikan Nabi Ayub, Allah lantas mengembalikan semua nikmat yang telah hilang. Hartanya dikembalikan lagi sehingga Nabi Ayub kembali menjadi seorang yang kaya raya. Kesehatannya dikembalikan lagi, Nabi Ayub menjadi orang yang sehat. Kehormatannya dikembalikan lagi, Nabi Ayub kembali menjadi seorang yang dihormati dalam masyarakat. Bahkan anak-anaknya dikembalikan lagi. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami berikan kembali keluarganya, bahkan kami tambahkan lagi. Dalam sebuah riwayat menyebutkan putra-putri Nabi Ayub yang meninggal itu ada 14 orang. Kemudian oleh Allah memberikan kembali 2 kali lipatnya. Saudara sekalian, muslim muslimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita berupaya, berusaha sakpol kemampuan yang kita miliki agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dengan harapan kita mendapat ridho dari Allah, kita dijauhkan oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka, dari balak, dari bencana di dunia ini, dan dijauhkan dari azab di akhirat. Dan juga mungkin nikmat-nikmat yang dulu pernah kita miliki kemudian hilang, oleh Allah akan dikembalikan kepada kita lagi. Termasuk upaya kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah adalah kita hendaknya memperbanyak doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, berilah ilham padaku agar bisa mensyukuri dengan nikmat-nikmat-Mu, dengan nikmat yang telah memberikan kepada orang tuaku, dan berilah kebaikan bagi dalam anak-anakku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Saudara sekalian yang saya hormati, demikian sedikit yang saya sampaikan tentang syukur. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini Allah memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan di hati saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.